Apakah Anda bertanya-tanya mengapa banyak individu dan bisnis keturunan Tionghoa terlihat memiliki sentuhan Midas, mengubah setiap peluang menjadi emas? Apakah Anda penasaran dengan resep di balik kisah sukses mereka yang luar biasa, mulai dari usaha kecil hingga konglomerat global? Mungkin Anda melihat tetangga Tionghoa Anda yang selalu tampak selangkah lebih maju, atau rekan kerja yang etos kerjanya patut diacungi jempol. Rahasia mereka bukanlah sihir, melainkan kombinasi prinsip-prinsip yang telah teruji waktu, diturunkan dari generasi ke generasi, dan diadaptasi untuk dunia modern. Masyarakat Tionghoa telah lama dikenal karena etos kerja, ketahanan, dan kemampuan mereka dalam menciptakan kekayaan. Dari kedai mie sederhana hingga kerajaan teknologi raksasa, jejak kesuksesan mereka terpampang di seluruh dunia. Tapi apa sebenarnya yang menjadi inti dari keberhasilan ini? Bukan hanya keberuntungan atau bakat alami, melainkan serangkaian nilai dan strategi yang tertanam kuat dalam budaya mereka. Dalam materi ini, kita akan menyelami 7 rahasia utama yang menjadi fondasi kesuksesan ala orang Tionghoa, membuka wawasan Anda tentang bagaimana Anda pun bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup dan bisnis Anda. Bersiaplah untuk mengubah cara Anda bermandar pengsanter uang dan masa depan. Rahasia pertama, pendidikan dan pengetahuan investasi seumur hidup. Pendidikan adalah landasan utama kesuksesan dalam budaya Tionghoa. Seringkali dianggap sebagai investasi paling berharga yang bisa dilakukan seseorang. Sejak usia dini, anak-anak Tionghoa didorong untuk berprestasi secara akademis dan nilai-nilai seperti ketekunan, disiplin, serta rasa haus akan pengetahuan sangat ditekankan. Ini bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pembelajaran seumur hidup, baik melalui pengalaman membaca atau bimbingan dari para senior. Secara historis, pendidikan adalah jalur utama mobilitas sosial dan ekonomi di Tiongkok. Ujian kenegaraan yang ketat pada masa lalu memberikan kesempatan bagi individu dari latar belakang sederhana untuk mencapai posisi tinggi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya membawa kehormatan dan kemakmuran bagi keluarga mereka. Tradisi ini menanamkan keyakinan mendalam bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Semakin banyak yang Anda tahu, semakin baik Anda dapat beradaptasi dengan perubahan, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan. Dalam praktiknya, orang Tionghoa percaya bahwa investasi terbesar adalah pada diri sendiri melalui pendidikan. Ini berarti tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga terus-menerus mengasah keterampilan baru, membaca buku, mengikuti seminar, dan mencari mentor. Anak-anak diajari untuk belajar dengan gigih, seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mempersiapkan diri untuk ujian. Disiplin ini terbawa hingga dewasa, di mana mereka terus belajar dan beradaptasi di lingkungan profesional. Ada pula rasa hormat yang mendalam terhadap guru dan orang-orang berpengetahuan. Saran dan bimbingan dari mereka yang lebih berpengalaman sangat dihargai. Banyak keluarga Tionghoa rela berkorban besar untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik, bahkan jika itu berarti mengirim mereka ke sekolah swasta mahal atau universitas di luar negeri, meyakini bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dalam dunia bisnis, penekanan pada pengetahuan berarti pengusaha Tionghoa seringkali sangat teliti dalam riset pasar, analisis data, dan memahami tren industri. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa informasi yang memadai. Kemampuan mereka untuk terus belajar dan beradaptasi memungkinkan mereka untuk berinovasi dan tetap kompetitif di pasar yang berubah dengan cepat. Rahasia kedua, kerja keras dan ketekunan tiada hasil tanpa usaha. Rahasia kedua yang tak terpisahkan dari kesuksesan orang Tionghoa adalah etos kerja yang luar biasa dan ketekunan yang pantang menyerah. Konsep kerja keras bukanlah sekadar frasa, melainkan gaya hidup yang mendarah daging. Ada pepatah Tionghoa yang mengatakan, Gong Fu Bu Fu Yo Shinren, yang berarti ketekunan tidak akan mengkhianati mereka yang bertekad. Ini mencerminkan keyakinan bahwa usaha keras akan selalu membuahkan hasil. Secara historis, sebagian besar masyarakat Tionghoa adalah petani yang harus bekerja keras di lahan untuk bertahan hidup. Lingkungan yang keras ini menumbuhkan mentalitas bahwa kemakmuran harus diperoleh melalui keringat dan tenaga. Selain itu, dalam filsafat Konfusianisme, kerja keras dan tanggung jawab adalah kebajikan yang sangat dihargai. Malas dianggap sebagai aib dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban seseorang terhadap keluarga dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, dedikasi tanpa batas sering terlihat. Orang Tionghoa seringkali rela bekerja berjam-jam, bahkan di akhir pekan,
untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak takut lembur atau melakukan tugas yang membosankan jika itu diperlukan untuk kemajuan. Ketika menghadapi rintangan, mereka jarang menyerah. Sebaliknya, mereka akan mencari solusi, beradaptasi, dan mencoba lagi dengan semangat yang lebih membara. Kegagalan dipandang sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Mereka memiliki disiplin diri yang kuat untuk tetap fokus pada tugas, menghindari gangguan, dan menjaga produktivitas. Ini terlihat dalam manajemen waktu. Mereka yang efisien dan kemampuan untuk menunda gratifikasi. Kerja keras sering diiringi dengan gaya hidup hemat. Uang yang dihasilkan melalui kerja keras disimpan dan diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan, bukan dihambur-hamburkan untuk kemewahan yang tidak perlu. Dalam bisnis, etos kerja ini berarti pengusaha Tionghoa seringkali memulai dari bawah, membangun bisnis mereka sedikit demi sedikit melalui kerja keras dan pengorbanan. Mereka tidak keberatan melakukan tugas-tugas operasional yang detail dan seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang setiap aspek bisnis mereka. Kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi sulit dan terus berjuang adalah kunci keberhasilan mereka di pasar yang kompetitif. Ini juga yang membuat banyak bisnis Tionghoa mampu bertahan melewati krisis ekonomi. Rahasia ketiga, hemat dan investasi jangka panjang membangun fondasi kokoh. Prinsip hemat dan investasi jangka panjang adalah pilar penting lainnya dalam kesuksesan finansial masyarakat Tionghoa. Ini bukan hanya tentang menabung uang, tetapi tentang filosofi pengelolaan kekayaan yang bijaksana, di mana setiap sen memiliki nilai dan harus digunakan untuk menciptakan nilai yang lebih besar di masa depan. Secara historis, Tiongkok sering menghadapi bencana alam dan ketidakstabilan ekonomi. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya menabung untuk masa depan yang tidak pasti. Pepatah sedia payung sebelum hujan sangat relevan dalam pola pikir ini. Selain itu, Konfusianisme juga mendorong sifat hemat dan menentang pemborosan. Praktik keuangan yang khas melibatkan prioritas menabung bagi banyak keluarga Tionghoa, bahkan sebelum pengeluaran lain. Uang yang ditabung seringkali disimpan di bank atau diinvestasikan. Ada kecenderungan kuat untuk menghindari utang konsumtif, terutama untuk barang-barang mewah. Jika mereka harus meminjam, itu biasanya untuk investasi yang produktif, seperti pendidikan atau bisnis. Properti, terutama rumah, dianggap sebagai aset yang sangat berharga dan investasi yang stabil. Banyak keluarga Tionghoa berusaha keras untuk memiliki rumah mereka sendiri sesegera mungkin. Seiring waktu, ketika kekayaan terkumpul, mereka akan mendiversifikasi investasi ke berbagai aset lain seperti saham, obligasi, dan usaha bisnis. Mereka cenderung berpikir jangka panjang dan sabar dalam menunggu hasil investasi. Kekayaan seringkali dibangun bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi mendatang. Ada keinginan kuat untuk meninggalkan warisan finansial yang kuat bagi anak cucu. Kebiasaan hemat dan investasi jangka panjang ini telah berkontribusi signifikan terhadap kekuatan ekonomi Tiongkok dan diaspora Tionghoa di seluruh dunia. Tingkat tabungan yang tinggi menyediakan modal yang melimpah untuk investasi domestik dan memungkinkan ekspansi bisnis. Ini juga memberikan bantalan keuangan yang kuat saat menghadapi gejolak ekonomi. Dengan berinvestasi secara bijak dan sabar, mereka membangun fondasi kekayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Rahasia keempat, jaringan dan hubungan Guanxi, kekuatan koneksi. Konsep Guanxi adalah salah satu rahasia sukses yang paling kuat dan mungkin paling sulit dipahami dari budaya Tionghoa. Guanxi secara harfiah berarti hubungan atau koneksi, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Ini adalah jaringan hubungan personal yang saling menguntungkan dan berdasarkan kepercayaan, resiprositas, serta kewajiban moral. Guanxi adalah mata uang sosial yang sangat berharga, dan kemampuannya untuk membangun dan memelihara Guanxi seringkali menjadi penentu kesuksesan seseorang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Guanxi bukanlah sekadar kenalan atau daftar kontak. Ini adalah ikatan emosional dan sosial yang kuat yang dibangun melalui interaksi berulang, bantuan timbal balik, dan demonstrasi keandalan. Ketika Anda memiliki Guanxi dengan seseorang, Anda tidak hanya memiliki koneksi, tetapi juga seseorang yang dapat Anda andalkan untuk dukungan, saran, dan peluang. Dalam bisnis, Guanxi dapat membuka pintu ke peluang bisnis yang tidak akan tersedia melalui jalur formal. Ini bisa berupa pengenalan kepada investor, mitra potensial, atau bahkan akses ke pasar tertentu. Ketika masalah muncul, Guanxi dapat membantu memfasilitasi penyelesaian. Misalnya, mendapatkan izin yang sulit, mempercepat proses birokrasi, atau mendapatkan informasi penting. Dalam budaya Tionghoa, kesepakatan seringkali didasarkan pada kepercayaan
personal daripada hanya kontrak hukum. Guanxi membangun tingkat kepercayaan yang tinggi, mengurangi risiko dan memfasilitasi negosiasi. Orang dengan Guanxi yang kuat cenderung mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari jaringan mereka yang sangat berharga dalam membangun reputasi dan mengembangkan bisnis. Membangun Guanxi membutuhkan waktu dan usaha. Ini melibatkan kesiapan untuk saling memberi dan menerima, selalu siap membantu orang lain dalam jaringan. Anda tanpa mengharapkan balasan langsung, sebab memberi adalah kunci untuk menerima. Penting juga untuk menjaga komunikasi dengan terus berhubungan dengan orang-orang dalam jaringan Anda, bahkan jika tidak ada tujuan bisnis langsung. Pertemuan informal, makan malam, atau sekadar telepon dapat memperkuat ikatan. Menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, terutama mereka yang lebih tua atau lebih berpengalaman, adalah fundamental. Selalu jujur, dapat diandalkan, dan menepati janji untuk membangun kepercayaan yang merupakan dasar dari Guanxi. Memahami norma-norma sosial dan etiket Tionghoa akan membantu Anda menavigasi interaksi dan membangun hubungan yang lebih kuat. Guanxi adalah pengingat bahwa dalam kesuksesan, siapa yang Anda kenal seringkali sama pentingnya dengan apa yang Anda ketahui. Rahasia kelima, adaptabilitas dan fleksibilitas berlayar dengan angin perubahan. Dunia terus berubah, dan salah satu karakteristik paling menonjol dari individu dan bisnis Tionghoa yang sukses adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Ini adalah prinsip yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan dari tantangan, tetapi juga untuk berkembang di tengah ketidakpastian. Sejarah Tiongkok dipenuhi dengan periode perubahan dramatis, mulai dari dinasti yang jatuh, perang, hingga revolusi dan modernisasi yang cepat. Pengalaman ini telah menanamkan mentalitas bertahan hidup yang terkuat dan kebutuhan untuk selalu siap menghadapi perubahan. Mereka diajari untuk tidak terlalu terpaku pada satu cara melakukan sesuatu dan selalu mencari cara yang lebih baik atau beradaptasi dengan kondisi baru. Ciri-ciri adaptabilitas dan fleksibilitas mereka meliputi keterbukaan terhadap ide baru. Mereka tidak ragu untuk mencoba metode baru, teknologi baru, atau model bisnis baru jika itu menjanjikan efisiensi atau pertumbuhan. Ada kemampuan untuk berubah arah dengan cepat. Ketika strategi tidak berhasil, mereka tidak akan membuang waktu untuk berpegangan pada kegagalan. Sebaliknya, mereka akan dengan cepat menilai situasi, belajar dari kesalahan, dan mengubah arah. Ini sering disebut sebagai pivot dalam dunia startup. Mereka juga menemukan peluang dalam krisis. Krisis seringkali dipandang sebagai kesempatan untuk berinovasi atau memasuki pasar yang baru. Ketika yang lain panik, mereka mencari celah dan peluang yang muncul dari kekacauan. Perdikas sangat baik dari mengamati Belmer dari kompetitor, baik domestik maupun internasional, dan kemudian mengadaptasi strategi yang berhasil untuk kebutuhan mereka sendiri. Ini bukan berarti meniru buta, tetapi mengambil inspirasi dan menyesuaikannya. Pendekatan mereka seringkali sangat pragmatis. Jika sesuatu berhasil, mereka akan melakukannya, terlepas dari apakah itu cara tradisional atau tidak. Hasil adalah yang terpenting. Banyak bisnis Tionghoa yang sukses telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi, selera konsumen, dan dinamika pasar global. Misalnya, banyak pabrik di Tiongkok yang awalnya memproduksi barang-barang murah dengan cepat beralih ke produk bernilai tambah tinggi atau beralih dari manufaktur ke layanan. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di berbagai industri. Rahasia keenam, jaringan keluarga dan dukungan komunitas, fondasi kekuatan. Di banyak budaya, keluarga adalah unit dasar, tetapi dalam budaya Tionghoa, ikatan keluarga dan komunitas seringkali melampaui batas-batas individu dan menjadi jaringan dukungan yang kuat untuk kesuksesan. Ini adalah salah satu rahasia yang paling kuat, memberikan fondasi emosional, finansial, dan praktis yang tak ternilai. Nilai keluarga dan filial piety adalah kebajikan inti, Konfusianisme yang menekankan rasa hormat, kepedulian, dan ketaatan kepada orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua. Konsep ini meluas hingga dukungan timbal balik dalam keluarga. Keluarga seringkali berfungsi sebagai unit ekonomi. Anggota keluarga saling membantu dalam hal keuangan, tenaga kerja, dan nasihat. Ketika satu anggota keluarga sukses, itu dianggap sebagai kesuksesan bagi seluruh keluarga. Orang tua sering berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan anak-anak mereka, dan sebagai balasannya, anak-anak diharapkan untuk merawat orang tua mereka di masa tua dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Di luar keluarga inti, komunitas Tionghoa, terutama di diaspora,
seringkali sangat erat dan saling mendukung. Ini bisa berupa asosiasi klan atau daerah asal yang menyediakan jaringan sosial dan ekonomi bagi orang-orang dari klan atau daerah yang sama, membantu pendatang baru beradaptasi dan menemukan peluang. Komunitas Tionghoa juga sering membentuk jaringan bisnis etnis yang kuat di mana mereka saling memberikan preferensi, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha. Kadang-kadang, anggota komunitas akan mengumpulkan dana bersama untuk membantu salah satu dari mereka memulai bisnis atau mengatasi kesulitan keuangan. Ini adalah bentuk investasi sosial yang didasarkan pada kepercayaan dan kewajiban moral. Dari membantu menemukan pekerjaan, tempat tinggal, hingga memberikan pinjaman tanpa bunga, anggota keluarga dan komunitas seringkali menjadi jaring pengaman yang penting. Dukungan keluarga dan komunitas mengurangi risiko bagi pengusaha dan individu yang ingin mencoba hal baru. Dengan adanya jaringan dukungan yang kuat, mereka memiliki jaring pengaman jika terjadi kegagalan, dan akses ke modal tenaga kerja, serta saran yang mungkin tidak tersedia bagi orang lain. Ini mempercepat proses pembelajaran, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan peluang keberhasilan. Rahasia ketujuh, kesabaran dan visi jangka panjang maraton bukan sprint. Rahasia terakhir namun tak kalah penting adalah kesabaran dan kemampuan untuk mempertahankan visi jangka panjang. Kesuksesan dalam budaya Tionghoa jarang dipandang sebagai hasil instan atau kebetulan semata, melainkan sebagai proses bertahap yang membutuhkan ketekunan, perencanaan matang, dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Banyak keluarga Tionghoa membangun kekayaan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk anak cucu. Ini mendorong mereka untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berkelanjutan daripada mencari keuntungan cepat yang mungkin merusak fondasi jangka panjang. Secara historis, budaya agraris mengajarkan kesabaran. Petani tahu bahwa mereka harus menanam benih, merawat tanaman, dan sabar menunggu panen. Proses ini tidak bisa dipercepat. Permainan strategi Tiongkok Go sering disebut Weiqi, mengajarkan pentingnya berpikir beberapa langkah ke depan, mengorbankan keuntungan kecil saat ini untuk mencapai posisi yang lebih kuat di masa depan. Dalam praktiknya, pengusaha Tionghoa seringkali memulai bisnis dari skala kecil, menguji pasar, mengumpulkan modal, dan secara bertahap mengembangkan usaha mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk menjadi besar dengan cepat, tetapi fokus pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam negosiasi, mereka dikenal karena kesabaran mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan dan siap menunggu untuk mendapatkan kondisi terbaik. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran jangka panjang. Mereka akan menganalisis kesalahan, menyesuaikan pendekatan, dan terus bergerak maju. Dalam investasi, mereka cenderung memilih aset yang stabil dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang daripada mengejar tren sesaat atau spekulasi berisiko tinggi. Mereka memahami bahwa reputasi baik dan kepercayaan dibangun seiring waktu melalui tindakan yang konsisten dan berintegritas. Kesabaran dan visi jangka panjang memungkinkan individu dan bisnis Tionghoa untuk menghadapi volatilitas pasar, bertahan dari kemunduran, dan membangun kekayaan serta pengaruh yang abadi. Mereka tidak mudah tergoyahkan oleh fluktuasi jangka pendek dan tetap fokus pada tujuan akhir mereka. Ini adalah kunci untuk membangun kerajaan yang kokoh, bukan sekadar pondasi pasir. Kesimpulan, warisan kebijaksanaan yang relevan. 7 rahasia sukses ala orang Tionghoa ini: pendidikan dan pengetahuan, kerja keras dan ketekunan, hemat dan investasi jangka panjang, jaringan dan hubungan Guanxi, adaptabilitas dan fleksibilitas, jaringan keluarga dan dukungan komunitas, serta kesabaran dan visi jangka panjang bukanlah formula ajaib yang hanya bisa diterapkan oleh mereka yang berdarah Tionghoa. Sebaliknya, ini adalah prinsip-prinsip universal yang teruji waktu, yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh siapapun, dari latar belakang apapun, yang berambisi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup dan bisnis. Inti dari semua rahasia ini adalah filosofi pragmatisme, ketahanan, dan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan. Mereka mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukanlah tentang keberuntungan semata, melainkan hasil dari kombinasi disiplin diri, kerja keras yang cerdas, manajemen keuangan yang bijaksana, hubungan yang kuat, kemampuan beradaptasi, dukungan komunitas, dan pandangan jauh ke depan. Masyarakat Tionghoa telah membuktikan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, seseorang dapat mengatasi rintangan, membangun kekayaan yang signifikan,
dan meninggalkan warisan yang berarti bagi generasi mendatang. Dengan memahami dan mengintegrasikan kebijaksanaan kuno ini ke dalam kehidupan modern Anda pun dapat membuka potensi kesuksesan yang luar biasa. Siapkah Anda untuk mengambil inspirasi dari rahasia sukses ini dan mulai mengukir jalan kemakmuran Anda sendiri? Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,